memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nazla ya. Iya. Ibu hari ini akan mengajar kemarin sama Ibu Syifa. Nanti kalian harus interaktif ya sama Ibu Nazla, biar Ibu Nazlanya nggak awkward di sini gitu. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, kira-kira harus ngapain dulu coba? Yuk berdoa dulu yuk. Siapa yang mau kita hari ini? Awas ya. Mau Ibu tunjuk apa mau inisiatif? Pas ya. Tunjuk siapa ya? Mutia, boleh. Oke teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah udah berdoa. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi kan kita udah absensi ya. Kalau yang nggak masuk itu 2 orang, Agung sama Syifa. Oke. Kira-kira hari ini bakal belajar apa coba? Ada yang tahu nggak? Itu ekosistem. Ekosistem. Emang kalian udah tahu ekosistem itu apa? Halo. Nah, sebelum ke materi, Ibu itu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentunya apa yang Ibu ajarkan juga memiliki tujuannya ya bagi kita semua. Nah, untuk yang pertama tujuannya itu agar kalian itu mampu menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik terhadap satu ekosistem sawah, laut, dan hutan. Jadi nanti di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai materi ini. Tujuannya itu ya supaya kalian itu tahu gimana gitu pembelajaran itu. Terus yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun hubungan antara komponen biotik dan abiotik terhadap suatu ekosistem sawah, laut, dan hutan dalam bentuk rantai makanan. Nah, tujuannya juga nanti kalian itu di sini akan mengetahui rantai makanan ekosistem sawah, laut, dan hutan itu gimana sih. Nah, nanti Ibu akan jelasin. Lalu yang selanjutnya peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil dari menyusun hubungan antara komponen biotik dan abiotik terhadap suatu ekosistem sawah, laut, dan hutan dalam bentuk rantai makanan. Nah, dalam hal ini juga nanti kalian itu akan mempelajari rantai makanan, terus ada komponen biotik dan abiotik. Pokoknya tujuan pembelajaran hari ini tuh agar kalian tahu, terus agar kalian juga bisa mengenal jauh lebih lanjut mengenai lingkungan. Nah, sebelum belajar mau nyanyi dulu nggak? Mau. Biar kita siap belajarnya dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, yuk kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pada hafal? Hafal. Berdiri. Tunggu ya. Ini yang kelihatan. Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus ya. Udah pada hafal kan lagunya? Keren banget nih, udah pada hafal lagu Garuda Pancasila. Boleh duduk lagi, duduk lagi. Karena udah nyanyi, harusnya kita udah siap dong buat belajar. Siap. Tapi kan tadi nyanyi. Happy. Nah, coba Ibu punya gambar, ini ada laut. Nah, coba kalian amati dulu. Terus kalian telaah ada apa aja sih di sini itu. Nanti kalian sebutkan. Kalian juga bisa ditulis ya di buku biar nggak lupa.
Agak boleh ya? Iya, boleh. Bisa Bisa Bu. bisa Bisa ya. Nah, tuh. Ada ikan apa aja tuh banyak kan? Ada manusia, ada rumput, ada pasir, udah ya? Udah pada terlihat? Sudah. Nah, coba sebutin tadi apa aja yang kalian temukan dari gambar yang sebelumnya. Tahu nggak kalau itu apa aja termasuknya ke komponen biotik atau abiotik? Tidak tahu. Belum tahu kan ya? Belum. Next kita akan mengambil video. Nanti ibu kasih tahu sedikit biar kalian jauh lebih paham. Nah, di sini coba sebutin ada apa aja? Ya, itu disebutnya apa tadi? Dijelasin dari jagung ke proses ini pun masuk ke Nah, untuk yang selanjutnya di sini tadi ada disebutin apa? Produsen. Produsen itu tadi apa aja? Tumbuhan. Nah, di sini ada apa aja? Sawi. Ya benar. Nah, kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena yang jelas Menghasilkan makanan, karena mereka itu bisa menghasilkan buah yang nantinya itu bisa dikonsumsi oleh hewan gitu. Lalu kenapa hewan atau bisa dimakhluk aja disebut konsumen? karena yang makanan. Ya, terus tidak bisa menghasilkan Makanan. ya, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri untuk makhluk lainnya gitu ya. Jadi ya, selanjutnya nonton videonya.
biotik dan lingkungan biotik. Jadi udah tahu ya kalau makhluk hidup itu termasuk ke biotik dan kalau lingkungan itu termasuk ke abiotik. Mereka itu saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Tentunya kita juga sebagai manusia pasti butuh lingkungan kan untuk hidup. Nah, ibaratnya kayak kita perlu teman, perlu juga lingkungan sekolah sama dengan itu tuh ini ekosistem. Jadi singkatnya ekosistem itu seperti rumah. Selanjutnya. Nah, komponen ekosistem biotik tadi kan ada dijelasinnya ekosistem biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, yang pertama itu produsen, yaitu tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, lalu juga ada konsumen. Konsumen itu apa sih? Konsumen itu hewan dan manusia yang butuh tumbuhan atau hewan lain. Jadi disebutnya konsumen. Lalu juga ada di sini pengurai. Pengurai itu apa sih? Pengurai itu contohnya itu ada jamur, bakteri yang untuk gunanya itu mengurai sisa makhluk hidup. Jadi jamur dan bakteri ini bisa mengurai sisa makhluk hidup. Seperti mau dilanjut? Nah, untuk yang selanjutnya komponen ekosistem abiotik. Abiotik itu tadi sudah dijelaskan bahwa benda yang tak hidup. Contohnya itu ada air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, dan banyak lainnya. Nah, misalnya nih, tanpa matahari, tumbuhan itu nggak bisa melalui tumbuh juga hewan dan manusia juga pasti mati. Jadi semua itu pasti berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Nah, lalu di sini akan menjelaskan rantai makanan. Alur makan lalu dimakan dalam ekosistem. Nah, contohnya itu dalam sawah ada padi dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh tanah, dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, kalau salah satu hilang itu bakal terganggu nggak? Bakal. Nah, jadi yang satu dengan yang lain itu pasti saling berhubungan ya. Jadi kalau misalnya yang satu aja hilang, pasti rantai makanan yang lainnya itu pasti akan terganggu. Karena kan nggak semua bisa makan belalang, nggak semua bisa makan katak kan hewan tuh. Nah, untuk yang selanjutnya di sini contoh ekosistem sawah tadi udah disebutin juga ya. Mau dibaca dulu atau langsung next? Langsung next. Nah, tadi di sawah udah dijelasin ada sekarang di hutan. Kalau di hutan itu ada apa aja coba di hutan? Nah, jadi itu dimakan oleh kambing, lalu kambing itu dimakan oleh iga, lalu ada harimau, dan lalu akhirnya ini termasuk apa tadi dijelasin bakteri itu termasuk ke tumbuhan. Nah, lalu sekarang ada di contoh ekosistem laut. Ada rumput laut, ikan kecil, gurita, ikan hiu, dan masih ada juga bakteri yang disebut pemulai. Nah, ini juga ada disebutnya interaksi antar makhluk hidup. Jadi hewan juga pasti punya interaksi dengan hewan lainnya. Contohnya itu yang pertama yang disebut kompetisi, yang dimana berebut berdaya. Misalnya kucing sama anjing itu berebut makanan, saling berebut makanan. Nah, itu tuh disebutnya kompetisi. Nah, kompetisi ini itu termasuk ke dalam interaksi antar makhluk hidup. Lalu juga yang kedua ada predasi. Predasi itu misalnya yang satu memangsa yang lain, atau misalnya elang makan ayam, disebutnya predasi. Lalu juga ada mutualisme yang dimana saling menguntungkan. Misalnya ada lebah dan bunga saling menguntungkan. Kan itu kalau misalnya lebah minat di bunga, nggak cuma bunga yang rugi tapi bisa menghasilkan keduanya yang menguntungkan, disebutnya mutualisme. Lalu juga ada parasitisme, yang satu untung, yang lainnya juga rugi, seperti cacing kita di usus. Itu tuh karena yang merugikan kita kan ya kalau misalnya ada di usus cacingnya, dan disebutnya itu parasitisme. Nah, sebelum ke kesimpulan, ibu punya sedikit tugas buat kalian sambil bermain juga biar kalian lebih paham. Buat tugasnya nanti ibu akan serahin ke Bu Nazla ya. Nanti kalian have fun sama Bu Nazla, oke? Oke. Kita kembali ke Bu Nazla.
dijelasin sama Bu Syifa, pada paham? Paham. Tadi udah jelasin tentang ekosistem gitu-gitu ya, rantai makanan. Nah, tadi juga Ibu Syifa udah menyampaikan bahwa kita akan ada tugas. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu membuat diorama rantai makanan. Dan juga Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nanti kalian harus baca LKPD-nya dan diisi juga ya. Iya. Oke. Jadi Ibu ini bakal bagiin, kalian nanti bakal jadi kelompok, kalian kerjakan dan diskusi sama teman kelompok kalian ya. Oke. Boleh berikan aja di tengah sini ya. Iya. Nah, anak-anak ini untuk media-medianya udah Ibu siapkan. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakannya di tempel-tempel ya. Sesuai produser dan lain-lainnya. Tadi paham kan? Ini Ibu ngasih diorama di laut. Ya. Tadi Ibu Syifa sudah menjelaskan juga kan tentang rantai makan dalam laut. Sudah. Baik, sekarang langsung saja dikerjakan. Boleh berdiskusi, tapi sama teman kelompoknya aja ya. Iya. Ini LKPD-nya silakan dibaca dan dikerjakan. Siap. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung tanya sama Ibu Nazla. Iya. Anak-anak, iya. Gimana tadi kerjainnya udah beres? Nah, karena sudah beres, Ibu minta kalian maju mempresentasikan, kalian jelasin dioramanya, rantai makanannya di depan. Silakan maju ke depan. Dibawa aja. Aduh, kenapa sih? Silakan dijelaskan di depan yang tahu. Jadi yang pertama itu ada produsen. Produsennya itu adalah rumput laut. Rumput lautnya dimakan oleh konsumen satu, ada ikan-ikan kecil. Selanjutnya ikan-ikan kecil dimakan oleh konsumen dua, yaitu ada gurita. Nah, selanjutnya gurita ini dimakan oleh konsumen tiga. Di konsumen tiga itu ada hiu. Terus Nanti ada pengurainya itu bakteri. karena kalau misalkan nanti sewaktu-waktu si hiunya mati, pasti kan lama-kelamaan bakal hancur. Nah, diurainya itu oleh bakteri yang ada di laut. Udah Ibu. Tepuk tangan dulu karena betul. Boleh silakan kembali ke. Nah, tepuk tangannya anak-anak karena dioramanya berhasil. Jadi gimana? Susah nggak tadi bikinnya? Susah dikit. Oke. Nah, karena kalian udah berhasil bikin diorama, walaupun susah sedikit ya, tapi harus tetap latihan. Jadi abis ini Ibu akan ngasih kalian kuisis yang harus kalian isi, tapi dikerjainnya masing-masing ya. Ayo. Oke, pada bawa handphone? Bawa. Oke, abis ini Ibu akan ngasih link kuisisnya, boleh kalian isi. Siap? Nah, gimana anak-anak udah pada join belum? Nah, Ibu bakal ngasih kuisisnya. Ibu waktunya 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, baik. Sama Ibu dimulai. Silakan mengerjakan. Kerjanya sendiri-sendiri ya. 2, 3. Nah, anak-anak udah beres ya kerjanya? Beres. Ya, saja ya. Ini yang menang juara 1 Mutia Zulfa. Terus juara 2-nya ada Sally. Yang ketiga ada Fasya Fauzian. Nah, kita apresiasi ya karena sudah bisa mengerjakan kuisisnya. Nah, karena kalian sudah berhasil mengerjakan dioramanya, kalian sudah bisa mengerjakan LKPD dan bisa mengerjakan kuisis, Ibu bakal merefleksi kalian habis ini. Lalu habis itu kita pulang, ya? Kita refleksi sama Bu Syifa juga. Oke, gimana anak-anak? Tadi pembelajarannya happy nggak? Happy. Tadi kalian ngapain aja coba? Main video. Terus? Kuisis. Pembelajaran hari ini berarti senang banget ya? Senang. Yang kalian dapetin dari pembelajaran
pembelajaran ini apa coba? Jadi tahu ekosistem, rantai makanan, biotik, abiotik. Betul. Nah, jadi pembelajaran ini Ibu harap juga nanti kalian itu kalau misalnya ketemu hewan, ketemu tumbuhan, jadi nggak cuma dilihat doang, nah nanti juga kalian telaah gitu. Oh, ini tuh termasuk kok tadi yang udah dijelasin, misalnya abiotik atau misalnya biotik. Nah, kalian telaah gitu, misalnya ada lihat kucing lewat makannya apa, kalian lihat rantai makanannya gimana. Nah, seperti itu ya. Berarti paham? Masih ada yang kurang dimengerti nggak? Udah cukup ya. Berarti Ibu simpulkan kalian sudah paham materi tentang rantai makanan. Oke. Nah, jadi karena kalian sudah paham, jadi kita cukupkan aja pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.